Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رحمه الله تعالى أفضل ذكر ما كان بالقلب واللسان جميعا وذكر القلب على انفراده أفضل من ذكر اللسان على انفراده. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى الذكر على 4 مراتب. الأولى ذكر اللسان فقط، والثانية ذكر القلب مع اللسان تكلفا، والثالثة ذكر القلب طبعا وحضور مع اللسان من غير تكلف، والرابعة استيلاء المذكور على القلب واستغراق به. قال والمرتبة الأولى قليلة النفع وضعيفة الأثر يعني بها ذكر اللسان مع غفلة القلب. انتهى كلام بمعناه. Kita lanjutkan pembahasan dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita semua mendapatkan sir dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu, setelah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita tentang keagungan atau kemuliaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meneruskan pembahasannya tentang zikir. Kata beliau, paling afdhalnya zikir yaitu dengan hati dan lisan. Jadi dua-duanya berzikir. Hati berzikir, lisan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita mengucap, ketika lisan kita mengucapkan Allah, 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 hati kita pun Allah, Allah. Ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita pun la ilaha illallah. Bukan lisan kita berzikir namun hati kita kemana-mana. Nah, dikatakan paling afdalnya zikir yaitu lisan dan qalb itu sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau zikir yang diucapkan itu enggak dua-duanya? Kadang-kadang cuma lisan, hatinya lupa. Kadang-kadang cuma hati, lisannya enggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila zikir dikerjakan satu dari keduanya, yakni antara lisan dan qalb, satu-satunya. Kalau enggak hati, ketika hatinya zikir, lisannya enggak zikir. Ketika lisannya zikir, hatinya enggak zikir. Maka apabila hal tersebut terjadi terhadap diri kita, kata ulama, zikir qalbi lebih afdal daripada zikir cuma lisan. Namun yang pertama tadi, kedua-duanya apabila kita kerjakan lisan zikir, qalb juga zikir, maka afdal. Namun apabila satu-satunya, ya, lisan berzikir, hati enggak, hati berzikir, lisan enggak, maka yang paling afdal yaitu hati berzikir walaupun lisan enggak berzikir. Sebab hati merupakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nilai seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terletak dalam hati,
bukan dalam gerakannya. Makanya ketika seseorang sholat, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hati kita connect. Ketika hati kita nggak connect, surahnya, gambarnya kita sholat, gambarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun nggak beribadah hatinya, maka ini nilainya sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, bentuknya atau gambarnya kita beribadah, gambarnya kita ini lagi sholat, cuma golebnya nggak sholat, golebnya atau hatinya kemana-mana, ke sana kemari. Ini dikatakan oleh salah satu ulama, laksana dia itu memberikan bangkai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksana dia menghadiahkan bangkai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bentuknya itu ibadah, zahirnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila hatinya lalai, maka nilainya atau manfaatnya sangat sedikit sekali. Sebab yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita, bukan zahir kita, bukan gerakan kita, bukan apa-apa kita, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu batin kita atau hati kita. Kemudian Al-Imam Hujjatul Islam beliau mengatakan bahwasanya az-zikru ala arba'i maratiba. Zikir itu dibagi menjadi 4 martabat atau 4 bagian. Al-ula zikrul lisan faqat. Yang pertama cuma zikir menggunakan lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma artinya enggak zikir. Hatinya hanya mengucapkan zikir, lisannya mengucapkan zikir, namun hatinya kemana-mana, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Wathaniya, sedangkan yang kedua zikrul qalbi malisan takallufan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya dan juga lisannya cuma paksaan. Ya mungkin masih tahap belajar atau tahap mujahadah, dipaksa la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya pun dipaksa bagaimana caranya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan ya latif ya latif ya latif ya latif, hatinya dipaksa bagaimana caranya hatinya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat yang kedua. Hati dan lisan berzikir cuma dalam keadaan paksaan, belum bisa dalam keadaan jalan sendiri atau sudah terbiasa. Kemudian wasalisa, sedangkan yang ketiga zikrul qalbi tab'an wa huduru malisan min ghairi takallufin, yaitu hati dan lisannya sudah serasi tanpa dipaksa, sudah terbiasa. La ilaha illallah, hatinya sudah terbiasa juga, lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, tanpa dipaksa, tanpa diusahakan. Ini hatinya dengan sendirinya ikut berzikir. Makanya segala sesuatu itu butuh latihan, butuh mujahadah. Orang yang berusaha membiasakan hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan apapun dia akan berzikir dengan sendirinya. Dalam keadaan makan, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan berbicara, bercakap-cakap dengan orang lain, hatinya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah terbiasa. Makanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir, beliau dikatakan bahwasanya hati beliau ketika berada di rumah sakit, ya, di kedokteran, ketika di anu itu ada suara Allah, 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 jantungnya ini berbunyi Allah, Allah, Allah Akbar. Nah, dalam keadaan apapun kalau sudah terbiasa, maka hati ini selalu dengan sendirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya
itu memang butuh mujahadah atau butuh latihan agar terbiasa hati ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warabi'ah, sedangkan yang nomor 4 istilaul madzkur 'alal qalbi wa istighraqu bihi. Sedangkan yang keempat ini sudah sangat luar biasa, sudah menyatu hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menyatu dengan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam apapun kejadian, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak butuh paksaan lagi, enggak butuh lisan ini berzikir lagi. Dalam keadaan apapun dengan sendirinya sudah dikuasai hatinya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah martabat yang sangat tinggi. Inilah martabat yang sangat luar biasa, yang mana seseorang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena hatinya selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang pernah dijumpai Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menjumpai seseorang yang diliputi oleh cahaya. Padahal di tempat tersebut malaikat Jibril nggak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Ketika malaikat Jibril menyatakan dirinya nggak mampu untuk melanjutkan perjalanan, dipaksa oleh Nabi Muhammad SAW, tetap malaikat Jibril nggak mau. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, lau khatabtu khatwatan lahtaraktu binurillah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, seandainya aku melangkahkan satu langkah kakiku, niscaya aku akan terbakar oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sendirian, tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Cuma betapa terkejutnya Nabi Muhammad SAW, betapa herannya Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril mengatakan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Di situ ada seorang yang diliputi oleh cahaya. Dalam benak Nabi Muhammad mengatakan, amalakun mukarramun, apakah ini malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, au nabiyyun mursal, atau orang ini nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal orang tersebut bukan malaikat, juga bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada riwayat mengatakan bahwasanya itu adalah Uwais Al-Qarni yang terkenal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab orang ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya tidak pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais Al-Qarni yang dijumpai Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Yang pertama yaitu hatinya tidak pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, Uwais Al-Qarni selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa dengan mujahadah, dengan selalu melatih dirinya berzikir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terbiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan diri kita. Apabila kita berusaha semaksimal mungkin terus-menerus melatih hati kita agar selalu berzikir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Uwais Al-Qarni, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pertama yaitu memang hatinya selalu sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua dikatakan mu'allaqatun fil masajid. Hatinya ini selalu terpaut dengan masjid. Jadi selalu kangen dengan masjid. Sedangkan yang ketiga tidak pernah durhaka terhadap kedua orang tuanya. 3 inilah yang menjadikan Uwais Al-Qarni mempunyai kedudukan yang tinggi Allah Subhanahu wa taala.
ya yang terutama yaitu tidak bisa dipungkiri, yaitu kedua orang tua, yaitu selalu memuliakan orang tua atau selalu berbakti kepada kedua orang tua, sebab itulah tempat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung murka kedua orang tua. Kemudian wala syakka anna dzikral lisan ma ghaflatil qalbi qalilul faidah, dan tidak diragukan katalah Habib Abdullah bin Haddad bahwasanya zikir dengan lisan namun hatinya lalai. Lisannya berzikir la ilaha illallah Allah, namun ma'a ghaflatil qalbi, hatinya ini lalai, hatinya enggak berzikir, hatinya lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan qalilul faidah, sedikit faidahnya, wan naf'i, dan juga sedikit manfaatnya. Padahal di antara kemuliaan atau keagungan orang yang berzikir Allah Subhanahu wa taala ini dapat membersihkan hati seseorang. Kalau ada orang yang selalu berzikir kepada Allah, kalau ada orang yang selalu lisannya basah berzikir Allah Subhanahu wa taala, kok hatinya masih kotor, hatinya masih banyak mengandung penyakit-penyakit hati, subur dalam hatinya penyakit-penyakit hati, ini mungkin disebabkan hanya lisannya yang berzikir namun hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadikan penyebab hati seseorang, sebab hati seorang bersih sebab zikir itu adalah sebab hati yang bersih yang disebabkan oleh zikir itu hati yang juga berzikir, bukan hanya lisan, hatinya berzikir. Kemudian walakinna khairum min tarki dzikri lisan, namun hati tersebut lebih bagus daripada lisannya enggak zikir. Lisannya enggak zikir, hatinya enggak zikir. Nah, orang yang zikir walaupun hatinya lalai itu mendingan daripada dia enggak berzikir. Sebab setiap apapun yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita katakan, itu akan ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita mengucapkan satu ucapan, tidaklah keluar dari lisan kita satu ucapan terkecuali situ ada catatan. Ketika lisan kita ahli dzikir Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatinya lupa, itu masih ada manfaatnya, lebih bagus daripada sama sekali lisannya juga tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.